Pada penjajahan VOC di Indonesia, VOC atau Verenigde Oost-Indiese Company merupakan kongsi dagang Belanda yang mampu menguasai Nusantara pada abad ke-17. Selama menjajah di Indonesia, banyak kontroversi yang dilakukan oleh VOC. Pembentukan VOC didirikan oleh Johan van Oldenbarneveldt pada tahun 1602 yang dilatar belakangi adanya persaingan dagang antar pedagang Belanda. Keberadaan VOC menjadi sangat menguntungkan bagi Belanda mengingat VOC menjadi pemasukan terbesar Belanda. Berdirinya VOC diawali dari modal pertama sebanyak 6,5 miliar gulden oleh 17 direktur yang kemudian dikenal sebagai Heren Ziventen. Kantor perdana VOC terletak di Banten dengan pimpinan Francois Witters. Tujuan pembentukan VOC yang pertama mencegah persaingan tidak sehat antar sesama pedagang Belanda guna memperoleh keuntungan besar. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan antar pedagang Eropa dan Asia. Dan yang terakhir, membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berperang melawan Spanyol. Setelah mengalami perkembangan yang pesat, VOC menghadapi masalah dengan pedagang Spanyol dan Portugis. Hal tersebut membuat pemerintah Belanda memberikan hak oktroy atau hak istimewa kepada VOC. Hak oktroy memberikan akses penuh kepada VOC layaknya sebuah kerajaan. Isi hak oktroy adalah sebagai berikut: hak melakukan monopoli perdagangan, hak atas perekrutan pegawai membantu angkatan perang, melakukan perang, membangun benteng, dan melakukan perjanjian mencetak dan mengeluarkan uang. Hak oktroy bertujuan untuk menyingkirkan Portugis dan Spanyol, menguasai Nusantara, serta memaksa penguasa Jawa untuk hanya berdagang dengan VOC. Dengan adanya hak oktroy ini, VOC menjadi kongsi dagang yang paling cepat perkembangannya. Materi selanjutnya yaitu Gubernur Jenderal VOC. Yang pertama ada Pieter Both. Pieter Both menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1610 sampai 1614. Kebijakan Pieter Both adalah memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta yang berada di bawah wilayah Banten. Pertimbangan pemindahan wilayah diantaranya karena letak strategis dan lebih mudah mengalahkan Portugis di Malaka. Dan yang kedua, pada tahun 1627 sampai 1629, kebijakan Cipekon yang paling berpengaruh adalah menghasut Pranamenggala sehingga penguasa Banten untuk mencatat Pangeran Jayakarta sekaligus membentuk kantor dengan EEC. Selain itu, Cipekon juga mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Materi selanjutnya adalah kebijakan ekonomi VOC. Dalam menjalankan pemerintahannya, banyak pro dan kontra kebijakan yang dikeluarkan oleh VOC. Berikut adalah kebijakan ekonomi VOC. Yang pertama adalah hak ekstirpasi. Hak ekstirpasi merupakan hak untuk menebang dan membakar rempah-rempah dengan tujuan menstabilkan harga rempah-rempah. Yang kedua ada kontingentan. Kontingentan adalah kebijakan wajib pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan nominal yang telah ditentukan VOC. Pajak ini berupa hasil bumi. Sayangnya tidak ada sistem ganti rugi apabila terjadi kegagalan panen. Yang ketiga ada Verplichte Laverantie. Verplichte Laverantie adalah kebijakan menyerahkan hasil bumi hanya kepada VOC. Nah, yang terakhir, yang keempat ada pelayaran HOMI. Pelayaran HOMI adalah ekspedisi pengawasan perdagangan di wilayah Ambon, Maluku, Seram, dan Ternate Tidore untuk mencari transaksi perdagangan gelap dari para pedagang. Kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol perdagangan sekaligus mengawasi jalannya monopoli. Perlawanan terhadap VOC, yang pertama perlawanan Sultan Nuko, yang kedua perlawanan Sultan Agung, yang ketiga perlawanan Kandan, yang keempat perlawanan Pantaran Islam, dan yang kelima perlawanan Goa. Berakhirnya VOC pada Desember 1780 terjadi perang antara Belanda dan Inggris. Konflik ini mengakibatkan krisis keuangan hingga VOC tidak mampu menanggung biaya yang diajukan. Pada perkembangannya, VOC mulai mengalami penurunan pemasukan hingga membutuhkan bantuan dari luar. VOC menjadi ketergantungan terhadap bantuan-bantuan pinjaman dari luar. VOC tetap berdiri namun mengharuskan melakukan pemberhentian direksi, pegawai yang dikurangi pembongkaran kantor, dan meminimalisir kegiatan perdagangan. Akibat kekalahan Belanda mengharuskan kantor VOC diduduki pemerintah Inggris. Kekacauan ini mengakibatkan kegiatan perdagangan VOC terganggu dan diperparah oleh perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia hingga terjadinya reorganisasi besar-besaran. Thomas Stafford Raffles menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816.
secara resmi Inggris menjajah Indonesia setelah disepakatinya kapitulasi tentang pada 18 September 1811. Kapitulasi tentang Lord Minto yang berkedudukan di Indonesia menunjuk Thomas Stafford Raffles sebagai Lieutenant Gubernur di Jawa. Dalam pelaksanaannya, Stafford berkuasa penuh di Nusantara. Pemerintah Master Raffles menerapkan sistem yang bebas dari unsur paksaan, perbedaan yang diterapkan pada VOC dan Dulles. Menerapkan sistem tanpa paksaan dan Raffles diambil dari pengalamannya di India. Berikut adalah kebijakan-kebijakan Raffles. Yang pertama, bidang politik dan pemerintahan. Membagi Jawa menjadi 16 keresiden dan 1 keresiden menjadi beberapa distrik. 2. Mengubah sistem pemerintah feodal, pemerintahan di bawah bangsawan menjadi pemerintahan kolonial berkoran berat. Mengubah penguasa pribumi atau bupati menjadi pegawai pemerintahan kolonial. Yang kedua, di bidang ekonomi, menghapus pajak hasil bumi atau kontingen dan pencerahan wajib pajak welfare land fund. Menerapkan sistem sewa tanah, petani diberi kebebasan untuk menanam ekspor sedangkan pemerintah membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman yang paling menguntungkan. Monopoli garam dan minuman keras. 3. Bidang sosial, penghapusan kerja rodi atau kerja paksa, penghapusan perbudakan. 4. Bidang hukum, hukuman didasarkan pada kesalahan dan bukan ras, meniadakan hukuman dari bupati karena menimbulkan dualisme hukum. 5. Bidang ilmu pengetahuan, ditulisnya buku History of Java, ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi, dibangunnya kebun raya Bogor, memberikan bantuan penelitian kepada John Crawford sehingga berhasil menyelesaikan tulisannya yang berjudul History of Indian Archipelago, mendukung perkumpulan Batavia, Genootschap van Kunsten en Wetenschappen atau perkumpulan kesenian budaya dan ilmu pengetahuan. Kegagalan Raffles. Secara umum, masa pemerintahan Raffles di Hindia Belanda memberikan kemajuan yang pesat dari para pendahulunya. Perbaikan tanah jajahan dan meningkatnya kemakmuran rakyat menjadi indikator peningkatan tersebut. Namun ada beberapa kegagalan dari kebijakan Raffles ketika menjabat sebagai Lieutenant Gubernur di Jawa. Di antaranya, sulitnya mengubah budaya dan kebiasaan petani, kurangnya pengawasan pemerintah dan peran kepala desa dan presiden yang lebih kuat daripada sistem yang dibangun oleh Raffles. Hal ini terjadi karena petani lebih menghormati raja atau bupati dibanding pegawai Eropa. Banyaknya penggawaian yang dilakukan oleh kepala desa dalam mengambil pajak. Kepala desa membebankan pajak yang lebih banyak daripada standar pajak yang dibuat Raffles sehingga memperburuk keadaan. Gagalnya penghapusan perbudakan yang melopori perdagangan. Akhir pemerintah Raffles. Pemerintah Raffles tidak berlangsung lama. Hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Lord Minto yang digantikan oleh Lord Moira tahun 1813. Lord Moira tidak tertarik dengan kebijakan Raffles karena dan Gubernur Hindia Belanda yang dianggapnya hanya membebani anggaran pusat. Oleh karena itu, Raffles digantikan oleh John Vandal yang datang tanggal 11 Maret 1816 bertugas mengawasi kantor hingga Belanda mengambil alih beberapa bulan kemudian. Setelah turun dari jabatannya di Jawa, Raffles ditempatkan di Bankolen pada tahun 1811. Selama menjabat sebagai Lieutenant Gubernur Bankolen, Raffles banyak menatap di kebijakan yang sama dengan kebijakan di Jawa. Herman Willem Douglas merupakan politikus Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda antara tahun 1808 sampai 1811. Ia mengisi jabatan Gubernur Hindia Belanda ke-36 atas kuasa dari Louis Napoleon ketika Belanda sedang dikuasai Prancis. Tugas Herman Willem Douglas di Indonesia adalah mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Ketika menjalankan tugasnya, ia memerintah Indonesia dengan sistem kediktatoran dan dikenal kerap menerapkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Herman Willem Douglas lahir di Belanda pada tanggal 21 Oktober 1762. Ia merupakan putra dari Richard Johan Douglas dan Josina Christina Vulcan. Sejak usia 18 tahun, Douglas sudah ikut perkumpulan para pemberontak di Belanda.
Bahkan ia juga sempat ikut melarikan diri ke Perancis. Selama di Perancis, Douglas menyaksikan banyak hal bersejarah, salah satunya Revolusi Perancis. Ia lantas bergabung dengan pasukan Batavia yang direkrutkan hingga diangkat menjadi jenderal. Pada 1795, Douglas masuk tentara Republik Batak dengan pangkat letnan jenderal dan turut berperan dalam penyusunan Undang-Undang Dasar Belanda. Namun pada tahun 1800 ia memilih mengundurkan diri dari jabatannya setelah dianggap kurang sigap ketika diserang oleh beberapa pihak seperti Inggris dan Rusia. Ya, prestasi yang dapat kami sampaikan